Aureli Moremans mendapat banyak dukungan setelah menggratiskan buku Broken Strings untuk dibaca dalam bentuk non-fisik. Dalam bukunya, Aureli menceritakan pengalamannya menjadi korban child grooming dan kekerasan seksual di usia 15 tahun. Kendati mendapat banyak dukungan, Aureli memilih tidak membagikannya melalui Instagram Story. Pengalaman kurang menyenangkan rupanya dialami Hesti Purwadinata yang dukungannya sempat di-repost Aureli. Aku pernah repost story Teh Hesti. Setelah itu, sampai sekarang, Teh Hesti dan suaminya masih terus diancam. Dari DM sampai ke WhatsApp, beber Aureli melalui broadcasting channel di Instagramnya pada Minggu 11 Januari 2026. Meski Hesti Purwadinata dan sang suami Edo Borne tidak menggubris ancaman tersebut, Aureli Moremans tetap merasa tak enak. Kalau aku yang diancam, aku bisa terima. Tapi kalau sampai orang lain ikut kena hanya karena berdiri di sampingku, itu berat. Lanjut Aureli. Oleh sebab itu, Aureli tidak pernah lagi merepost dukungan dari rekan-rekan artis dan kerabatnya lagi untuk melindungi mereka. Jadi, kalau aku tidak repost, itu bukan karena tidak menghargai, justru sebaliknya, tegas Aureli. Bukti ancaman seseorang kepada Edo Borne, suami Hesti Purwadinata pun dibagikan Aureli Moremans. Seseorang yang diduga Robby Tremonti tersebut mengirim pesan WhatsApp berupa capture unggahan Instagram story Hesti Purwadinata. Gue tunggu feedbacknya ya bro. Gue lewat elu karena gue masih respect sama elu sebagai suami Hesti. Dan gue kenal elu juga. Tulis seseorang itu kepada Edo Borne. Karena Edo Borne tidak menggubris, sosok yang diduga Robby Tremonti itu mengancam akan membawa ke jalur hukum. Oke Do, gue udah berusaha menjangkau kalian berdua ya, tapi kelihatannya memang tidak direspons, ujarnya. Gue tunggu 1 kali 24 jam ya bro, kalau memang tidak ada respons, jadi gue tahu mesti menempuh jalur hukum apabila diperlukan, imbuhnya. Ancaman tersebut direspons dengan ledekan oleh Aureli Moremans di broadcast channel Instagramnya. Hehe, kasih 1 kali 24 jam. Bukuku belum difilmkan, tapi live actionnya sudah jalan duluan, sentil Aureli. Sebagai informasi, Robby Tremonti sebelumnya mengaku sudah pernah menikah dengan Aureli Moremans. Sedangkan Aureli menegaskan bahwa pernikahan mereka telah dibatalkan oleh Gereja Katolik karena tidak sah, sehingga ia bisa menikah dengan Tyler Bigenho. Sebab pernikahan dalam agama Katolik hanya bisa berlangsung 1 kali seumur hidup. Dalam bukunya, Aureli Moremans menceritakan hubungannya dengan seorang pria berusia 29 tahun bernama Bobby. Kala itu, Aureli berusia 15 tahun dan mengalami child grooming, yaitu teknik yang dilakukan orang dewasa untuk memanipulasi pikiran anak. Kisah itulah yang kini menjadi sorotan publik dan menyeret nama Robby Tremonti sebagai pelaku. LGBT di Katolik itu kan nggak ada yang namanya perceraian, tapi kalau misalnya pernikahannya nggak pernah sah dari awal, ada yang namanya annulment. Nah, kalau gereja sudah mengeluarkan surat pembatalan dan surat izin untuk menikah secara Katolik, artinya? Itu artinya gereja sudah mengakui bahwa pernikahan yang dulu memang nggak pernah sah sejak awal. Jadi dengan adanya annulment dan izin menikah lagi secara Katolik, itu menunjukkan bahwa pernikahan yang sebelumnya dianggap tidak pernah ada secara sah. Dan yang jelas di Katolik kan nggak bisa menikah 2 kali. Jadi kalau kamu dapat izin baru, artinya pernikahan lama itu memang nggak pernah sah. Oke, berarti secara Katolik aku nggak pernah sah menikah ya. Berarti surat yang pernah dikeluarin sama gereja nggak pernah berlaku dong? Iya, tepat sekali. Secara Katolik itu berarti kamu memang nggak pernah sah menikah. Jadi surat yang dulu pernah dikeluarkan gereja itu memang nggak pernah berlaku. Dengan adanya annulment, jelas bahwa pernikahan tersebut nggak pernah dianggap sah sama sekali. Oke, kalau misalnya ada orang nih pakai surat yang nggak berlaku itu untuk membuktikan bahwa dia pernah menikah dengan aku, itu artinya apa? Itu artinya dia menggunakan informasi yang tidak sah dan menyesatkan. Kalau dia memakai surat yang sudah jelas tidak berlaku, itu bisa dianggap sebagai bentuk fitnah atau penyebaran klaim palsu. Intinya dia mencoba membuktikan sesuatu yang sebenarnya nggak pernah sah di mata gereja. Oke, berarti kalau fitnah gitu bisa dilaporkan dong? Iya, betul. Kalau itu memang sudah termasuk fitnah atau pencemaran nama baik, tentu saja bisa dilaporkan secara hukum. Jadi kamu punya hak untuk melindungi diri kamu kalau ada orang yang menyebarkan klaim palsu dengan dokumen yang tidak sah. Kira-kira bisa sampai berapa tahun? Secara hukum,
ancaman hukumannya bisa bervariasi. Tapi untuk kasus fitnah atau pencemaran nama baik, biasanya bisa dikenakan pidana penjara hingga sekitar 4 tahun, tergantung pada undang-undang yang berlaku dan bukti yang ada. Jadi kalau memang ada bukti yang kuat, itu bisa diproses secara hukum.